Kali ini kita membahas tentang energi gerak harmonik sederhana. Kita mulai dari persamaan geraknya dulu ya. Kita berangkat dari sini. X adalah A cos omega t plus V, dan V-nya, kecepatannya adalah min omega A sin omega t plus V. Ini akan kita gunakan di persamaan yang sudah kita kenal, energi kinetik. K, biasanya EK ya, mungkin kita menggunakan K sebagai kinetik setengah M V kuadrat, V-nya kecepatan, sehingga kita akan punya setengah M, V-nya adalah itu min omega A sin omega t plus V, maka kita kuadratkan saja. Jadi min dikuadratkan plus omega kuadrat A kuadrat sin kuadrat. Oke, selesai. Jadi mudah. Hal yang sama kita lakukan dengan energi potensial ya. Kita punya setengah kx kuadrat di sini, dan x-nya yang sekarang kita kuadratkan yang menggunakan x yang di atas, kita akan punya a kuadrat cos kuadrat omega t plus v. Selesai juga. Jadi energinya kita menggunakan setengah v kuadrat dan setengah kx kuadrat. Dengan V-nya kita masukkan tergantung persamaannya, tidak harus A cos omega T, kan ada gerak harmonik yang menggunakan A sin omega T misalnya, ya kita masukkan aja sin omega T. Ini kebetulan kita menggunakan cos omega T untuk X. Tentu saja ketika kita menggunakan sin di sini, nanti V-nya adalah cos ya. Hati-hati karena dia turunannya dari X. Maka kalau di sini cos maka sin, kalau di sini sin maka cos. Ini penting karena seperti ini. Kita sudah punya itu, energi kinetik dan energi potensial, dan kita ingin mencari energi totalnya. Jadi dari sini sebelumnya kita harus menyamakan dulu. Nanti akan tahu maksudnya kenapa harus omega kuadratnya dijadikan K per M dulu, sehingga kita punya ini ya. Karena di sini adalah K dan di sini adalah M, M-nya di bawah hilang, tinggal K saja, sehingga kita akan punya setengah K kuadrat sin kuadrat omega t plus v. Nah itu penting. Dan penting lagi ini sin cos. Jadi kalau k nya sin maka u nya cos, karena energi totalnya adalah energi kinetik plus energi potensial. Ada yang bilang di sini adalah energi mekanik ya, gabungan antara energi kinetik dan energi potensial. Kalau kita jumlahkan, kita akan punya setengah ka sin, jadi energi kinetiknya k kuadrat sin kuadrat omega t plus v. Energi potensialnya adalah K A kuadrat cos kuadrat omega T plus V. Nah, kenapa ini tadi omeganya dijadikan K, bentuk K seperti ini? Karena ini bisa dikeluarkan. Karena ini, lihat, kalau sama-sama ada K kuadrat, maka kita bisa keluarkan dia, sehingga tinggal yang di dalam plus ini adalah sin kuadrat plus cos kuadrat. Dari situ kita punya persamaan itu kan sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1, dengan catatan yang disinkan dan dikoskan sama, sehingga ini memenuhi syarat, nilainya 1, sehingga E nanti nilainya adalah setengah K kuadrat. Nah, dari sini kita bisa simpulkan di sini total energi mekanik dari gerak harmonik sederhana itu konstan kalau terhadap gerak ya. Jadi geraknya seperti apapun, energinya juga segitu itu, dan tergantung berbanding lurus terhadap kuadrat amplitudenya. Karena ini A kuadratnya semakin besar amplitudo, maka semakin besar juga energinya. Bayangkan ya, bekas atau ketepil, kalau kita tarik sedikit kan kena orang juga nggak kerasa, kalau diregangkan sedikit, tarik semakin panjang, amplitudenya makin panjang, lepas, sakit kena. Bandingannya seperti itu. Jadi sama seperti ayunan juga. Jadi ayunan ketika kita ayunkan sedikit, kalau kita ketabrak itu nggak apa, tapi coba yang panjang terus lepaskan, kena kita ya sakit juga karena energinya besar. Oke, dari situ kita bisa simpulkan seperti ini. Dan perhatikan bahwa energinya konstan ternyata di setiap gerakan, padahal ketika di titik balik
V-nya 0 ya ketika titik balik, sehingga energi kinetiknya 0. Sedangkan di titik setimbang energi kinetiknya paling cepat karena V-nya paling besar. Bagaimana ini terjadi? Nah, kita bisa mengambil contoh dari sebuah gerakan sini dengan amplitudo saya buat 1, ini anggap saja tanpa dimensi. Omeganya 1, V-nya adalah pi per 3. Saya setting seperti itu agar angkanya muncul. Kemudian masanya 2, angkanya 2. Angka ini saya masukkan ke dalam Excel menggunakan X sama dengan A cos omega T plus V, sehingga kita akan punya ini, saya akan punya T, kemudian yang A cos omega T, V-nya sekian, K-nya sekian, U-nya sekian. Oke, angka ini ada angkanya, tapi kita juga nggak begitu suka melihat ya, kita hanya tahu itu ada hasilnya gitu. Biar enak dilihat, kita jadikan grafik. Jadi ini adalah grafik antara X dan V. X artinya posisi, biru ini adalah posisi, sumbu Y-nya adalah X untuk yang biru, dan V untuk yang merah. Jadi ini kecepatan, perhatikan bahwa posisinya dinilai 0 ketika X-nya 0 atau titik setimbang, maka V-nya maksimal. Lihat di sini juga V-nya maksimal. Jadi ini misal kiri karena negatif, di sini kanan karena positif. Ketika di titik setimbang, bagaimana jika di titik balik? Maka V-nya 0. Oke. Lihat V-nya dari minus menjadi 0, dari minus kan ke negatif, misal ke kiri, terus 0, negatif, 0, positif, balik lagi. Nah, dan awalnya pelan, cepat, paling cepat di titik setimbang, cepat, lambat lagi, balik lagi, sini 0, negatif. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah X terhadap V, tapi ini tidak menjelaskan tentang energinya kan. Nah, kita lihat energinya. Energi kinetik hubungannya dengan V, energi potensial hubungannya dengan X. Nah, kita lihat saja. Dari rumusnya kita tahu, oke, setengah mv kuadrat, dan ini setengah kx kuadrat. Oke, setengah mv kuadrat setengah kx kuadrat. Oke, rumus di awal tadi. Baik, untuk yang biru merah ini K energi kinetik, perhatikan bahwa energi kinetiknya akan konstan nilainya. Dalam hal ini nilainya sekitar 1. Perhatikan ketika K-nya nilainya maksimal, maka V-nya minimal, yaitu 0. Kemudian ketika K-nya setengah, V-nya juga setengah. U-nya ya, energi potensialnya adalah setengah. Sehingga setengah tambah setengah 1. Jadi energinya tetap. Jadi kalau dijumlah nilainya ya 1 di sini. Perhatikan juga ketika setelah maksimal dia turun, maka V-nya naik agar tetap mengimbangi, agar nilai totalnya tetap 1, ya, seperti itu. Baik, itu K terhadap U, dengan sumbu X-nya di sini adalah T ya, setiap saat di sana. Baik, ini jika kita lihat tiap waktunya, jadi saling. Bagaimana dengan terhadap X-nya? Kalau tadi kan jika X-nya besar maka K-nya sekian. Nah, kita belum bisa melihat ini melihat kayaknya kalau K-nya pada saat ini sekian, pada T sekian, maka U-nya sekian. Bagaimana kalau pada X sekian? Kita punya grafik satu lagi. Jadi ini sumbu X-nya adalah T, waktu. Ini adalah sumbu X-nya adalah X, jarak. Ini jarak dari titik setimbang. Perhatikan bahwa ketika K-nya maksimal, U-nya minimal. X-nya berapa? Lihat ini ya. Maksimal 1, minimal min 1. Ini sumbu X-nya adalah jarak ya. Titik setimbangnya di 0 sini. Perhatikan. Di titik setimbang K setengah mv kuadrat itu maksimal karena V-nya maksimal. Sedangkan setengah kx kuadrat, X-nya 0 ya, 0 ya. Oke, dan perhatikan ketika dijumlah mereka tetap 1 nilainya, sama dengan ini. Ini adalah nilai energi pada saat tertentu. Nah, ini nilai energi pada posisi tertentu. Oke. Seperti itu. Baik, demikian
sharing untuk kali ini, energi gerak harmonik sederhana.